Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, salam kenal. Saya Agus Aribowo, akrab disapa Uda Agus ya. Selamat datang di channel YouTube Agus Aribowo. Nah, di episode kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik ya dan biasanya sering viral gitu ya. Kalau ada persoalan rumah tangga yang bermasalahnya karena hal ini ya di sosial media atau mungkin di lingkungan sekitar pun juga ya. Kadang kalau ada orang yang melakukan hal ini ramai dan heboh gitu ya. Nah, yaitu adalah tentang selingkuh ya. Jadi perselingkuhan adalah salah satu hal yang banyak ditakuti oleh teman-teman yang belum nikah ya. Jadi kami mengembangkan beberapa media pembelajaran pranikah ya. Ada belajar ta'aruf ya di Instagram, ada jodoh sehidup sesurga. Nah, itu kita sering ya mengadakan semacam survei eh, menanyakan ke teman-teman hal apa sih yang kamu takuti dari pernikahan. Nah, biasanya sebagian besar menjawab adalah perselingkuhan ya, orang ketiga ya. Selain itu juga tentunya ada KDRT ya, ada laki-laki yang nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Nah, perselingkuhan menjadi salah satu hal yang ditakuti teratas biasanya gitu ya. Nah, di video kali ini kita akan coba bahas kira-kira apa yang bisa dilakukan sebagai pertolongan pertama, sebagai benteng pertama agar rumah tangga ya terjaga atau terhindar dari perselingkuhan. Karena kalau kita bahas ya tentang perselingkuhan ya tentang apa aja penyebabnya, tentang bagaimana mengantisipasinya dan sebagainya ini bahasannya akan cukup panjang ya, tapi kita akan fokus ya ke satu topik saja yaitu adalah pertolongan pertama agar rumah tangga terjaga dan terhindar dari perselingkuhan. Nah, yang pertama perlu kita pahami bahwa perselingkuhan itu terjadi ya dan banyaknya terjadi bukan karena adanya niat ya. Jadi sangat sedikit mungkin ya ada orang yang berniat ya menikah lalu dia berselingkuh gitu ya. Kalaupun ada mungkin jumlahnya sangat sedikit. Ya, akan tetapi perselingkuhan itu terjadi karena adanya kesempatan ya, baik yang laki-lakinya berselingkuh ya, suami yang selingkuh ataupun istrinya yang berselingkuh ya. Jadi bukan karena niatnya, tetapi karena ada kesempatan. Nah, kesempatan biasanya dipicu oleh dua hal ya. Yang pertama, rumah tangga, hubungan antara suami dan istrinya yang kurang baik ya. Lagi ada masalah, lagi ada konflik, lagi ada berantem misalnya gitu ya. Nah, yang kedua adalah ketika interaksi dengan lawan jenis tidak dibatasi. Jadi ketika seorang suami mungkin ya diomelin terus nih sama istrinya ya, disalahin terus sama istrinya gitu ya. Lagi nggak bagus nih hubungannya dengan istri, lagi nggak baik-baik aja. Lalu dia pergi ke kantor ya, ketemu dengan rekan kerjanya, awalnya mungkin ngobrol urusan pekerjaan ya, tapi mungkin si rekan kerjanya si wanita ini memberi perhatian lebih ya, karena dirinya lagi nggak nyaman ya, lagi bermasalah ya dengan pasangan di rumah ya, jadi perhatian lebih yang diberikan meskipun mungkin sederhana, itu langsung menyentuh hati ya, langsung tergoda ya, langsung terpesona gitu ya. Karena apa? Karena ada pemicunya tadi, yaitu adalah hubungan yang sedang tidak baik-baik saja. Nah, ketika ya dengan rekan kerja ini yang mungkin bersikapnya lebih baik, ngomongnya mungkin lebih, lembut ya, lebih perhatian dan seterusnya, ya. Ketika dia merasa diberi perhatian, dia balas ya, memberikan perhatian balik gitu ya. Jadi ikatan ya atau jalinan hubungan yang awalnya hanya fokus pada urusan pekerjaan, tapi karena sudah ada saling memberi perhatian ya, saling memberikan, menunjukkan kebaikan gitu ya, itu bergeser ya pelan-pelan menjadi hubungan yang lebih pribadi ya. Jadi nggak hanya bahas tentang urusan pekerjaan lagi, udah mulai nanyain tentang kondisi pribadi, udah mulai terbuka untuk curhat ya. Wah, apalagi kalau curhat kejelekan pasangan gitu kan. Nah, disinilah ya, munculnya bibit-bibit terjadinya perselingkuhan. Pintu masuknya orang ketiga ya ke dalam kehidupan rumah tangga gitu ya. Nah, ini bisa terjadi ya dari yang si wanita pun atau istri juga bisa terjadi ketika persoalan ya, dengan pasangan, dengan suami, suami yang mungkin nggak pernah punya waktu buat istrinya, yang nggak pernah mungkin dengerin keluh kesah dan curhat ya, si istrinya,
dan pada akhirnya si istri ketemu temannya atau mungkin rekan kerjanya laki-laki tapi perhatian, laki-laki tapi lebih peka ya, laki-laki tapi mau dengerin curhatnya, dengerin keluh kesahnya. Sehingga mungkin hatinya pun tersentuh dan akhirnya tergoda juga. Nah, inilah penyebab terjadinya perselingkuhan ya. Jadi mulai dari hubungan yang tidak baik-baik saja dan yang kedua adalah ketika tidak dibatasi interaksi dengan lawan jenis. Nah, pertolongan pertama ya, agar tidak terjadi perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga adalah sama-sama berkomitmen ya, kepada diri sendiri, kepada pasangan gitu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala juga berjanji untuk apa? Untuk sama-sama menjalankan syariat. Jadi kalau untuk muslim itu kan memang ada syariatnya ya, untuk tidak boleh berdua-duaan atau berkhalwat dengan lawan jenis gitu ya, yang bukan mahram, baik yang belum menikah ya, jadi yang belum menikah pun nggak boleh gitu kan, yang sudah menikah tentunya juga tidak boleh juga. Nah, maka itu sebaiknya dihindari. Jadi untuk menjaga, membatasi interaksi dengan lawan jenis. Kalaupun ada urusan pekerjaan ya, semaksimal mungkin coba dulu dengan partner ya atau rekan kerja yang eee, sama-sama laki-laki, kalau laki-laki ya, atau kalau Anda wanita ya sama-sama wanita gitu ya. Kalaupun mengharuskan ada interaksi eee, dengan rekan kerja yang lawan jenis gitu ya, maka eee, fokus ya pada urusan pekerjaan saja. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin fokus pada urusan pekerjaan. Jadi hindari untuk ngobrolin urusan pribadi. Hindari untuk curhat apalagi ya, untuk bercanda-bercanda yang terkadang dalam bercanda itu ada selipan gombalan dan sebagainya, itu dihindari ya. Nah, ini perlu ya komitmen ini. Jadi itulah ya pertolongan pertama atau benteng ya, benteng untuk menjaga pernikahan dari perselingkuhan adalah dengan berkomitmen untuk menjaga dan membatasi interaksi dengan lawan jenis ya. Apalagi kalau misalnya, teman lama atau bahkan mungkin mantan yang ngubungin dan sebagainya ya, dan itu sebaiknya kalau memang tidak ada urusan yang penting gitu ya, ya udah diabaikan aja. Ya. Nah, jadi itu bisa teman-teman coba ya. Bagi yang masih sendiri, insya Allah ini juga jadi ilmu yang sangat bermanfaat ya. Jadi ketika Anda sebelum menikah bahkan bisa ngobrolin ini dengan pasangan ya, sama-sama berkomitmen untuk menjaga dan membatasi interaksi dengan lawan jenis ya. Apalagi yang sudah menikah ya, bisa dibicarakan baik-baik ya. Kadang beberapa pasangan suami istri ya, itu kadang biasa aja gitu ya, berteman akrab dengan lawan jenis, boncengan, nebeng gitu ya, jalan berdua dan sebagainya ya. Ngerasa, "Oh nggak ada masalah kok, ini biasa, ini hal yang wajar ya, orang dari dulu kok udah akrab," gitu misalnya ya. Nah ini perlu hati-hati ya, jangan dinormalisasi gitu ya. Mungkin pada awalnya terasa biasa-biasa aja, tapi ya persoalan hati kita nggak pernah tahu ya. Kalaupun Anda nggak suka sama dia, bisa jadi ya dia yang suka sama Anda gitu kan. Apalagi kalau dia sudah berumah tangga tiba-tiba dia suka sama Anda kan nggak asik juga. Nah, untuk lebih amannya tentu lebih baik untuk mengantisipasi ya. Nah, jadi itu ya, satu ya kuncinya adalah menjaga dan membatasi interaksi dengan lawan jenis. Dan insya Allah ini juga sesuai dengan syariat Islam ya, karena dalam Islam sendiri itu dilarang khalwat ya, berdua-duaan dengan yang bukan mahram ya, baik yang masih sendiri ataupun bagi yang sudah menikah ya. Nah, kurang lebih begitu teman-teman ya sharing kita tentang selingkuh channel YouTube Agus Ariwibowo ini ya. Jadi silakan bagi teman-teman mungkin yang ada pengalaman, ada sharing tips tambahan dan sebagainya, silakan ya tulis di kolom komentar, kita saling diskusi, kita saling berbagi atau mungkin ada usulan tema apa yang ya bisa kita bahas ya. Silakan tulis juga di kolom komentar ya, kita bisa saling sharing ya, saling diskusi. Dan jangan lupa untuk ya like dan subscribe channel Agus Ariwibowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.